Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, alhamdulillah juga kita dapat bertemu kembali di pembelajaran virtual pada pagi hari ini. Nah, tetap jaga kesehatan dan stamina tubuh ya anak-anak semua, karena ini kan musimnya juga sering berganti-ganti, kadang panas, kadang hujan gitu. Jadi banyak penyakit yang berdatangan. Tetap jaga kesehatan tubuh intinya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk dipimpin berdoa ya teman-temannya. Silahkan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelasnya yang telah memimpin doa untuk memulai pembelajaran. Nah, setelah ini Ibu absen satu persatu dulu ya, siapa yang tidak masuk. Nomor absen 1 Melinda Ike Wulandari. Kemudian Putrisya Maidalena. Hadir, Bu. Kristina Ella. Hadir, Bu. Mustawa. Rizka. Oh, ini Mbak Rizka ini tadi tidak hadir ya. Tadi udah izin terlebih dahulu ke Ibu. Nah, baik, jadi untuk pertemuan kali ini yang tidak hadir cuma Mbak Rizka ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya mengenai unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Ibu izin share screen dulu ya. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang pengertian persamaan dasar akuntansi. Ayo, di sini ada yang masih ingat nggak apa pengertian dari persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi ialah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan satu harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Iya, bagus. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi ini merupakan suatu sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada suatu perusahaan, yaitu pengaruh adanya transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta, yaitu aktiva dengan sumber dananya. Nah, pertemuan minggu lalu itu juga sudah Ibu singgung terkait tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya mengenai unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Masuk ke materi tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, ini kan ada 3. Yang pertama ini kan harta atau aktiva atau aset. Merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, untuk harta atau aktiva ini tergolong menjadi 3, yaitu ada harta atau aset lancar, kemudian harta tetap berwujud dan harta tetap tak berwujud. Untuk harta lancar ini apa sih? Jadi harta lancar ini merupakan semua harta yang diharapkan ini dapat dicairkan atau diuangkan tidak lebih dari 1 tahun atau 1 akuntansi. Nah, untuk harta lancar ini lebih gampangnya yang paling mudah diuangkan gitu ya, untuk biar kalian tuh dapat menangkapnya gampang gitu. Nah, harta lancar ini sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada kas, surat berharga, piutang, pendapatan atau pendapatan yang masih diterima, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada harta tetap berwujud, yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang pemakainya ini lebih dari 1 tahun, digunakan untuk operasi dan tidak untuk dijual. Nah, untuk harta tetap berwujud ini terdiri dari tanah, gedung atau bangunan,
mesin, peralatan toko, dan juga alat angkut. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah harta tetap tak berwujud, yang merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan mempunyai nilai, namun tidak mempunyai bentuk fisik. Nah, pun harta tidak berwujud ini terdiri dari goodwill. Goodwill ini merupakan nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan karena keistimewaan tertentu. Kemudian paten. Hak paten ini adalah hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau suatu badan karena penemuan tertentu. Kemudian ada hak cipta, merek dagang, hak sewa. Kemudian ada franchise. Franchise ini merupakan hak istimewa yang diterima oleh seseorang atau badan dari pihak lain untuk mengomersialkan formula, teknik, atau produk tertentu. Selanjutnya, unsur persamaan dasar akuntansi yang kedua adalah utang atau kewajiban, atau biasa disebut juga dengan liabilitas. Ini merupakan adanya suatu keharusan untuk membayar kepada pihak yang terkait yang disebabkan karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Nah, untuk utang ini terbagi menjadi utang lancar, utang jangka panjang, dan utang lain-lain. Untuk utang lancar, nah utang lancar ini merupakan utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Ingat ya, utang yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Nah, untuk utang lancar ini terdiri dari utang dagang atau utang usaha, utang wesel atau wesel bayar, utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Setelah utang lancar, kemudian ada utang jangka panjang yang merupakan utang jangka panjang ini waktu pelunasannya ini lebih dari 1 tahun. Kalau yang utang lancar ini tadi tuh waktu pelunasannya tuh tidak lebih dari 1 tahun, sedangkan utang jangka panjang ini pelunasannya lebih dari 1 tahun. Untuk utang jangka panjang ini terdiri dari utang hipotek, utang obligasi, kemudian ada kredit investasi. Yang ketiga ini adalah utang lain-lain. Utang lain-lain ini merupakan utang yang tidak termasuk ke dalam kedua utang tersebut, tidak termasuk ke dalam utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah uang pinjaman yang diterima dari pelanggan. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang ketiga yaitu modal atau ekuitas. Modal ini merupakan hak kepemilikan atas harta suatu perusahaan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu selisih harta dengan hutang. Nah, untuk pemberian nama akun modal ini tergantung jenis perusahaannya ya anak-anak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu bentuk persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, keseimbangan antara harta dan modal. Harta ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan merupakan sumber pembelanjaan untuk melakukan suatu kegiatan yang ada di suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi harta ini harus sama atau seimbang dengan sumber pembelanjaannya. Sumber pembelanjaan diperoleh dari pemilik ini disebut ekuitas ataupun modal. Hubungan kedua hal tersebut ini dinyatakan sebagai keseimbangan antara harta dan modal. Nah, jadi untuk persamaannya itu harta sama dengan modal. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Harta perusahaan yang digunakan sebagai sumber pembelanjaan dalam suatu kegiatan diperoleh melalui 2 sumber, yaitu dari pemilik dan juga dari kreditur. Nah, untuk sumber pembelanjaan yang dari pemilik ini disebut dengan ekuitas, sedangkan sumber pembelanjaan yang dari kreditur bagi pemilik ini akan menjadi suatu kewajiban untuk mengembalikan. Nah, ini disebut sebagai kewajiban atau utang.
Sehingga persamaannya dapat ditulis harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, selanjutnya fungsi persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi ini gunanya untuk apa sih? Ada yang tahu tidak? Baik, jadi persamaan dasar akuntansi ini gunanya adalah untuk mengetahui adanya perubahan suatu kekayaan di dalam perusahaan apabila terjadi suatu transaksi. Jadi kita dapat mengetahui setiap terjadinya transaksi perubahan kekayaan yang ada di suatu perusahaan tersebut. Dan juga untuk mengetahui berapa yang telah digunakan dan juga yang telah dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Lanjut ya anak-anak, kita lanjutkan ke analisis pengaruh transaksi ke persamaan dasar akuntansi. Nah, setiap transaksi yang terjadi ini tentunya akan mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan. Pengaruh transaksi tersebut ini dapat menambah ataupun juga dapat mengurangi komponen keuangan perusahaan, yaitu harta, utang, dan juga modal. Nah, komponen posisi keuangan pada persamaan dasar akuntansi ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama, setiap transaksi ini dapat mempengaruhi harta yang terjadi akibat perubahan harta yang diikuti dengan perubahan harta yang lainnya dalam jumlah yang sama tentunya. Yang kedua, setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dan utang dalam jumlah yang sama. Nah, kemudian setiap transaksi ini dapat mempengaruhi harta dan modal dalam jumlah yang sama. Kemudian, setiap transaksi ini juga dapat mempengaruhi harta dengan perubahan utang dan modal dalam jumlah yang sama pula. Nah, ini di layar sudah terlihat jelas ya. Ini adalah beberapa jenis transaksi dan pengaruhnya terhadap PDA. Transaksi keuangan yang terjadi pada dasarnya ini mengakibatkan adanya perubahan pada posisi keuangan perusahaan, tetapi tidak akan mempengaruhi keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Nah, tadi juga telah disebutkan bahwa di dalam akuntansi ini suatu transaksi dicatat menurut sistem pencatatan ganda. Ini artinya ini dicatat pada dua aspek pengaruhnya. Catatan perubahan pada aspek yang satu diimbangi dengan catatan perubahan pada aspek yang lainnya. Nah, oleh karena itu, catatan perubahan pada unsur aktiva, kewajiban, dan ekuitas ini tidak akan mempengaruhi keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Sebagai contoh, transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan bengkel Surya Motor selama bulan Januari 2005. Nah, ini ada beberapa transaksi dari perusahaan bengkel Surya Motor selama bulan Januari. Untuk transaksi yang pertama, perusahaan menerima uang tunai dari Surya sebagai pemilik sebesar 50 juta rupiah sebagai setoran modal. Nah, ini bagaimana analisis transaksinya? Nah, jadi dari transaksi tersebut dapat kita ketahui bahwa bagi perusahaan aktiva bertambah sebesar 50 juta rupiah dan mengakibatkan timbulnya hak Surya atau aktiva perusahaan dalam bentuk investasi sebesar 50 juta rupiah pula. Jadi seimbang ya. Kemudian untuk transaksi yang kedua, Surya Motor membeli peralatan secara kredit ya anak-anak, secara kredit seharga 30 juta rupiah. Nah, jadi analisis transaksinya ini di satu sisi akan mengakibatkan penambahan aktiva dalam bentuk peralatan bengkel. Namun di sisi lain juga akan mengakibatkan timbulnya utang sebesar 30 juta karena ini tadi membelinya secara kredit, tidak secara cash. Jadi akan muncul utang sebesar 30 juta. Nah, selanjutnya untuk transaksi yang ketiga, Surya Motor membeli perlengkapan bengkel seperti mur, baut, dan pelumas
seharga 2 juta rupiah. Dan ini dibayar tunai anak-anak. Bagaimana analisa transaksinya? Nih, di satu sisi, aktiva ini akan bertambah berupa perlengkapan. Jadi aktivanya bertambah berupa perlengkapan seharga 2 juta rupiah. Dan di sisi lain, aktiva kas ini berkurang sebesar 2 juta. Loh Bu, kenapa kok berkurang kasnya? Gitu. Nah, jadi di sini kan di transaksinya sudah diketahui bahwa membeli perlengkapan itu sebesar 2 juta dibayar tunai. Jadi itu akan mengakibatkan kas berkurang sebesar 2 juta rupiah. Gitu. Dari 3 transaksi ini paham ya anak-anak? Ini termasuk masih mudah ini. Masih di awal. Nah, itu tadi materi kita pada pertemuan hari ini. Mungkin setelah Ibu jabarkan materinya, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Iya, silakan bagi yang ingin bertanya, mungkin ada yang masih bingung. Silakan. Ditanyakan saja daripada di akhir waktu ujian kalian bingung, tidak bisa menjawab, lebih baik kita diskusi di pertemuan ini gitu. Belum ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu rasa kalian sudah cukup paham ya. Nah, ini ada beberapa transaksi. Mungkin ada yang mau mencoba menganalisis. Silahkan. Ini cuma ada 3 transaksi ya anak-anak. Siapa yang mau mencoba? Ini transaksi yang keempat untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Surya Motor menerima pembayaran sebesar 8 rupiah. Nah, bagaimana untuk analisa transaksinya? Ayo, siapa yang mau mencoba? Nanti dapat nilai plus. Ini masih pada di room apa tidak? Ayo, mendengarkan atau tidak? Pagi-pagi apa udah lemes ini? Pada puasa semua apa enggak? Ya udah kalau gitu ini dijadikan PR aja ya, dikerjakan di rumah, dikerjakan di buku. Nanti hasil pekerjaannya difoto dan dikirimkan ke WA Ibu. Dikirim japri aja ya, jangan di grup. Japri aja. Nanti untuk siapa tadi temannya yang nggak masuk, bisa dikasih tahu ya untuk tugasnya. Baik, jadi pertemuan kita pada hari ini kita dapat mengetahui bahwa ada beberapa unsur dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu ada harta, utang, dan juga modal. Yang mana dari masing-masing unsur tersebut itu ada komponen-komponen di dalamnya. Nah, persamaan dasar akuntansi ini digunakan untuk mengetahui adanya perubahan suatu kekayaan dalam perusahaan apabila setiap adanya suatu transaksi. Nah, jadi kita sebagai ahli akuntan ya, calon ahli akuntan, kita harus pandai-pandai membaca transaksi. Jangan sampai kita salah memasukkan atau salah menempatkan. Baik, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan supaya tetap fit ya, dan kegiatan belajarnya tidak terganggu. Tetap semangat untuk puasanya, semoga puasa kita dapat membawa keberkahan, amin. Nah, untuk PPT-nya nanti Ibu share di WA group ya, dan jangan lupa nanti untuk tugasnya yang 3 transaksi tadi dikerjakan lalu dikirimkan ke Ibu secara personal saja ya, japri saja. Nah, baik,
Mungkin untuk ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Baik Bu, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin doa. Dan juga terima kasih kepada anak-anak semua yang telah mau join ke pembelajaran virtual kita hari ini. Semoga apa yang kalian peroleh dapat membawa keberkahan untuk kalian semua. Dan jangan lupa dipelajari kembali ya untuk materinya. Nanti Ibu kirim PPT-nya. Sekian dari Ibu. Apabila ada lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan Meet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.